Cuman modal 3 ribuan bisa buat cemilan takjil buka puasa seenak ini, serenyah ini. Nah, yuk mari kita buat Indomie kriwil yang rasanya bikin nagih. Halo semuanya, kali ini saya mau membuat takjil buka puasa yang renyah, enak banget dan bahannya ekonomis ya. Di sini saya mempunyai 1 bungkus Indomie goreng ya. Selanjutnya saya akan merebus air hingga benar-benar mendidih, kemudian saya masukkan indominya. Kemudian saya masak indominya hingga setengah matang. Nah, jika sudah setengah matang bisa saya angkat indominya dan saya tiriskan terlebih dahulu. Untuk membuat indomie kriwil yang super kriuk, jangan memasak indominya terlalu matang ya, cukup setengah matang saja. Sambil menunggu indominya saya tiriskan terlebih dahulu, saya akan mengambil 3 tangkai daun seledri. Kemudian saya cuci bersih, selanjutnya saya iris tipis-tipis. Kalau teman-teman gak ada daun seledri, bisa diganti dengan daun bawang. Selanjutnya saya tepikan. Kemudian saya mengambil 5 cabai rawit merah. Selanjutnya cabai rawit merahnya ini saya potong kecil-kecil. Saya menggunakan cabai rawit merah ini supaya ada rasa sensasi pedasnya pada masakan Indomie kriwilnya ya. Kalau kalian tidak suka pedas bisa di skip. Ataupun kalian kepingin skip cabai kemudian ntar Indomie kriwilnya dicocol dengan saus sambal juga enak banget tentunya ya. Selanjutnya siapkan mangkok bersih, kemudian saya masukkan sebanyak 3 sendok makan munjung tepung beras. Saya menggunakan tepung berasnya merek Cap Rose Brand ya. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan tepung terigu dan terakhir tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Selanjutnya tambahkan bumbu indominya ya. Saya gunting kemudian saya masukkan semua bumbu indominya ke dalam adonan tepung ya. Nah, untuk masakan Indomie kriwilnya ini saya tidak perlu menambahkan bumbu lainnya. Cukup dengan bumbu Indomie gorengnya ini udah mendapatkan hasil Indomie kriwil yang enak. Selanjutnya masukkan air sedikit demi sedikit. Di sini saya memasukkan airnya sebanyak 3 sendok makan. Kemudian jangan lupa diaduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Selanjutnya saya tambahkan air sebanyak 2 sendok makan. Kemudian saya aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Setelah saya tambahkan 2 sendok makan air lagi, kemudian saya aduk-aduk, ternyata adonannya masih kental ya teman-teman. Jadi saya tambahkan air kembali sebanyak 3 sendok makan. Selanjutnya saya aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata dan mendapatkan adonan yang tidak kental dan tidak encer ya. Jadi adonannya kalau dituang dengan sendok dia akan jatuh berat ya teman-teman. Nah, adonannya masih terlalu kental, saya tambahkan lagi air sebanyak 1 sendok makan, kemudian saya aduk-aduk kembali. Ternyata adonannya masih terlalu kental, saya tambahkan lagi air sebanyak 1 sendok makan lagi, kemudian saya aduk-aduk. Jadi total air yang saya tambahkan ke dalam adonan Indomie kriwilnya ini ada sebanyak 9 sendok makan. Ini adonannya sudah jadi dan pastikan adonannya ini tidak ada adonan yang menggumpal ya. Jika ada adonan yang menggumpal seperti ini tinggal ditekan-tekan aja ya. Pastikan semua adonannya ini tidak ada yang menggumpal biar mendapatkan Indomie kriwil yang kriuk dan yang rasanya enak ya. Nah, ini adonannya udah sedikit lagi jadi. Kalau dituang adonannya dengan menggunakan sendok dia jatuh ya teman-teman, tapi jatuhnya jatuh berat ya. Kemudian tambahkan irisan daun seledri dan irisan cabai rawit. Kemudian baru saya aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Nah teman-teman, jika teman-teman gak ada daun seledri bisa diganti dengan daun bawang. Jika kalian gak mau cabai rawit bisa di skip ya kalau ada anak-anak yang mau ikut makan.
Selanjutnya kembali ke Indomie yang udah saya tiriskan, kemudian saya tuang ke dalam piring. Indominya ini saya masak tadi setengah matang saja ya, jadi indominya tidak lembek. Kemudian baru saya gunting-gunting. Kenapa saya gunting-gunting? Biar entar mempermudah saya untuk proses waktu menggoreng. Jadi waktu menggoreng, jadi minyak itu nggak molor-molor kemana-mana ya, jadi enak kalau pakai sendok waktu menggoreng. Jika indominya sudah digunting-gunting ya, kemudian saya kembali ke adonan. Selanjutnya saya tuang indominya ke dalam adonan. Setelah saya tuang indominya ke dalam adonan, jangan lupa diaduk-aduk. Waktu proses pengadukan, jangan sampai ada indomie yang nggak terbaluri sempurna dengan adonan ya. Pastikan semua indominya terbaluri sempurna dengan adonannya. Baru kalau sudah tercampur rata dan indominya terbalut sempurna seperti ini, bisa langsung saya goreng ya. Untuk menggorengnya saya menggunakan 2 sendok makan, tinggal saya ambil sedikit, kemudian saya bulat-bulatkan. Nih kalau ada yang minyak molor seperti ini, tinggal kita putus aja dengan sendok ya. Nah kalau sudah seperti ini indominya, baru mau saya goreng. Sebelumnya saya sudah memanaskan minyak terlebih dahulu. Saya memanaskan minyak dengan minyak secukupnya dengan menggunakan api sedang cenderung besar ya. Kemudian selanjutnya jika minyak udah panas, baru saya masukkan adonan indomie kriwilnya. Saya masukkan satu persatu. Ketika indomie kriwilnya saya masukkan, volume api saya kecilkan ya. Saya menggunakan api sedang cenderung kecil biar tidak mentah dalam dan biar tidak gosong dan biar matangnya sempurna dan mendapatkan warna yang cantik. Selanjutnya biarkan indomie kriwilnya ini terendam sempurna atau berenang sempurna di dalam minyak panas, dan pastikan indomie kriwilnya ini harus tergoreng tenggelam ya, deep fryer ya teman-teman, biar mendapatkan hasil yang renyah dan kriuk yang renyah ya tentunya ya. Kemudian jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata dan tunggu hingga dia berwarna golden brown. Kalau indomie kriwilnya sudah berubah warna menjadi golden brown, jangan lupa diangkat dan ditiriskan terlebih dahulu ya. Kemudian selanjutnya baru saya matikan kompor ya. Di sini saya hanya menggoreng 1 kali adonan aja ya teman-teman. Dan wow, ini dia hasilnya, indomie kriwil sudah siap dihidangkan, disajikan, bahkan disantap bersama dengan orang tersayang ya. Hanya cuman bermodal bahan baku seharga 3 ribuan bisa membuat takjil buka puasa seenak ini, sekeriuk ini, dan serenyah ini. Jadi teman-teman wajib mencobanya ya di rumah ya. Karena menu ini saya rekom banget ya. Karena mudah dibuat, bahan bakunya mudah didapat, dan rasanya enak banget. Sekarang saya mau mencobanya. Indomie kriwil ini teksturnya renyah di luar dan lembut di dalam. Sangat cocok sekali buat takjil buka puasa ya. Sekian resep kali ini, semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan menambah daftar menu harian kalian. Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya, dan tentunya pastinya dengan resep yang berbeda. Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mika.